Selamat datang kembali di pembahasan mendalam kita. Oke, hari ini kita akan gali materi dari HBR Guides yang sudah Anda siapkan. Fokus utamanya nih soal tantangan yang kayaknya relevan buat semua. Gimana caranya jadi lebih jago mengenali pola dan tren, terutama menghubungkan sinyal dari dalam perusahaan internal dengan apa yang terjadi di luar sana, eksternal. Materi ini kan isinya banyak soal strategi, pemikiran strategis, eksekusi. Nah, misi kita sekarang menyaring ide-ide kuncinya. Supaya Anda lebih gampang lihat gambaran besarnya, terus gimana bagian-bagian kecil itu saling nyambung. Siap ya? Mari kita bedah. Nah, dari catatan Anda, ada satu ide yang langsung kelihatan menonjol ya. Strategi itu ternyata bukan cuma rencana kaku jangka panjang. Ada penekanan kuat banget soal strategi yang perlu adaptif. Apalagi di dunia yang perubahannya cepat, contohnya ya teknologi. Iya, betul. Ini artinya kemampuan baca dan respons sinyal pasar mungkin malah lebih cepat dari kompetitor. Itu jadi, jadi kunci banget. Betul sekali. Dan yang menarik di sini, materi ini sebenarnya membedakan gaya strategi. Tergantung apa? Tergantung seberapa mudah lingkungan bisnisnya kita tebak. Terus seberapa besar kekuatan kita buat ngubah lingkungan itu. Contohnya nih, strategi adaptif. Itu pas banget buat lingkungan yang nggak bisa diprediksi, dinamis banget. Mungkin kayak industri software sekarang. Oke. Fokusnya di sana itu kelincahan, fleksibilitas, terus eksperimen cepat. Sambil, ya itu jadi, terus-terusan baca sinyal pasar. Ini beda banget sama pendekatan klasik. Yang ini lebih cocok buat industri yang stabil. Misalnya, katakanlah, pertambangan atau minyak. Di situ analisis mendalam, perencanaan jangka panjang, itu masih dominan. Salah pilih gaya bisa bahaya. Jadi langkah pertamanya itu mengenali dulu kita main di medan perang yang kayak gimana, biar tahu sinyal mana yang paling penting buat diawasi. Materi Anda juga sering sebut soal fokus keluar atau outward focus. Tapi gimana ya cara praktisnya? Di tengah kesibukan harian gitu, ada langkah konkretnya nggak? Tepat. Mengenali medan itu krusial. Nah, soal cara praktisnya, ada beberapa saran bagus di materi itu. Pertama, coba deh secara sadar perluas jaringan, bukan cuma teman sekantor, tapi juga orang di luar, mungkin di industri lain atau peran lain. Jaringan ya, oke? Kedua, aktif coba pakai sepatu pemangku kepentingan lain. Pelanggan maunya apa sih sebenarnya? Pesaing lagi ngapain yang kita nggak duga? Bahkan pemasok kita tantangannya apa? Ada kutipan menarik tuh dari CEO Whole Foods. Dia nunjukin koneksi langsung. Karyawan yang happy, itu kan sinyal internal ya? Iya. Ternyata berkorelasi kuat sama pelanggan yang lebih loyal. Nah, ini hasil eksternal. Contoh bagus banget kan? Nyambungin titik internal ke eksternal. Oh, oke, paham. Termasuk juga saran buat ambil pandangan helikopter. Mundur dikit, lihat pola besarnya. Jangan cuma kejebak detail operasional harian. Nah, ini nih bagian yang menurut saya nancep banget. Peringatan soal bahaya kalau kita terlalu fokus ke dalam. Terlalu asyik sama urusan internal atau kejebak asumsi lama. Contoh kayak kurs yang telat lihat tren bir rendah karbohidrat. Atau Lego yang hampir aja ketinggalan kereta mainan elektronik. Iya, itu contoh klasik. Itu kan nunjukin risiko nyata banget ya kalau gagal nangkap sinyal dari luar. Saya jadi ingat juga mungkin Nokia dulu ya. Terlalu pede sama hardware-nya. Fokus internal banget. Betul. Sampai telat lihat pasar udah geser ke ekosistem software, sinyal eksternal yang krusial. Ini nyambung juga nggak sih sama jebakan metrik kuartalan? Yang kadang bikin kita fokus jangka pendek, lupa sama tren panjang. Sangat nyambung. Kalau kita tarik benang merahnya, tantangan utamanya itu ya gimana caranya kita bisa memilah weak signals atau sinyal lemah dari lautan informasi yang ada. Sinyal lemah ini kan petunjuk awal ya, indikator dini adanya perubahan, atau mungkin peluang. Bisa jadi awalnya cuma obrolan samar di forum online, atau eksperimen kecil dari pesaing baru. Nggak kelihatan jelas gitu ya awalnya ya? Betul. Menangkapnya itu butuh kepekaan, butuh semacam antisipasi. Dan yang penting juga, berani terus mempertanyakan asumsi dasar, cara kita biasa kerja di sini. Panduan HBR ini nyaranin buat secara sadar cari koneksi. Misalnya, penurunan penjualan produk X internal, ini ada hubungannya nggak ya sama munculnya teknologi baru Y, eksternal? Atau soal rekrutmen mungkin. Bisa jadi. Misalnya, kesulitan merekrut talenta Z, internal. Apa ini karena ekspektasi pasar kerja eksternal udah berubah? Gitu kira-kira. Oke, jadi kalau kita simpulkan nih buat Anda yang mendengarkan, intinya apa sih? Kayaknya jelas banget dari materi ini ya.
Kemampuan buat nyambungin titik-titik antara dinamika internal perusahaan, kemampuan tim, dana, budaya kerja, sama arus tren eksternal yang lebih luas. Ini bukan sekedar latihan di atas kertas, tapi ini jantungnya pemikiran strategis yang efektif. Kunci biar bisnis nggak cuma bertahan, tapi bisa berkembang. Tepat sekali. Mungkin sebagai penutup, ada pertanyaan nih yang bisa Anda bawa pulang buat direnungkan. Gini, di tengah semua tekanan target internal, rapat-rapat harian, kesibukan itu semua, gimana caranya Anda bisa secara konsisten, secara rutin mengangkat kepala, meluangkan waktu, mungkin bangun sistem atau kebiasaan untuk aktif memindai cakrawala eksternal, menangkap sinyal-sinyal penting itu ancaman atau peluang. Lalu yang penting, menerjemahkannya jadi langkah strategis yang nyata, yang bisa dipahami dan jalankan tim Anda. Pertanyaan ini, mungkin ini jadi pembeda kritis antara bisnis yang cuma reaktif sama keadaan dengan bisnis yang proaktif membentuk masa depannya sendiri.